Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi pagi ada pertandingan Torino menjamu AC Milan. Dan ternyata AC Milan dibantai Torino 3-1, sahabat Bob. Ini yang selalu berkoar-koar, hebat ini itu ya. Bahkan kemarin banyak gua baca di tweet, wah, punya utang bisa juara, itu hebat dong ya. Dengan masalah finansial Inter bisa memenangkan 2 trofi musim ini. Luar biasa. Itu yang selalu dibilang oleh Inzaghi, tetap membumi. Sekarang perbedaan poin Inter dengan Milan, gila men, jauh banget. Gila. Dan Torino juga naik ke peringkat, bahkan udah masuk ke 8 besar. Gila men. Jadi pertarungan untuk memperebutkan Liga Eropa ini sangat ketat, sahabat Bob. Dan nanti malam jangan lupa sahabat Bob, kita akan live reaction ya, kita akan merayakan bintang kedua kita di kandang sendiri dan akan menerima trofi. Jangan lupa sahabat Bob, jam 23 waktu Indonesia Barat, Inter, dan kita akan live reaction, kita akan dukung tim kita, dan kita akan merayakan kembali kemenangan Inter, pencapaian Inter musim ini. Ya, di belakang gua nanti akan berbicara bagaimana sekarang memang ya, bagaimanapun dengan pernyataan Zhang kemarin, kita akhirnya tahu, dan memang di 3 video gua belakangan ini, gua selalu membahas masalah Suning dengan Oktri. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar era Suning akan berakhir? Sebenarnya kita don't worry, karena kita udah punya manajemen yang bagus, penguatan yang bagus, dan kalau memang akhir beralih pemilik, ya nggak ada masalah harusnya ya sahabat Bob. Nah, kita akan fokus dulu ke pertandingan nanti malam. Bagaimanapun Lazio sekarang ada di bawah Roma, mereka berada di peringkat 7 ya, jadi masih bisa berharap masuk ke Liga Champion, tetapi itu kayaknya berat. Tetapi bagaimanapun mereka punya pelatih Igor Tudor. 6 pertandingan terakhir Lazio tidak terkalahkan. Mereka menang 5 kali dan 1 kali seri. Jadi ini juga jadi catatan juga buat Inter ya. Walaupun kita sudah memenangkan Scudetto, tapi Inzaghi punya keinginan untuk memenangkan 6 poin terakhir buat Inter. Jadi kita bisa mengumpulkan 98 poin di musim ini dan melewati rekor dari Mancini. Itu ya. Tapi yang jelas seperti yang gue bilang bahwa yang namanya kita sudah memenangkan Scudetto, pasti kita akan memberikan yang terbaik buat fans. Dan gue lihat di Lazio juga 3 pertemuan dengan Inter selalu menang dan hanya kebobolan 2 gol ya. Jadi ini catatan yang statistik yang bagus buat Inter. Semoga sesuai harapan kita sahabat Bob, Inter bisa mengalahkan Lazio. Apalagi ya di bawah Igor Tudor memang Lazio ini lebih bagus permainannya mereka. Dan kita lihat aja nanti seperti apa. Yang jelas ya pemain-pemain Kamada sekarang juga udah sering dimainin. Pemain-pemain yang sering dicadangkan kemarin sekarang sama Igor Tudor dimainkan. Bahkan Vecino ya. Kita lihatlah nanti bagaimana pertarungannya. Yang jelas adalah untuk pertandingan nanti ya prediksi kalau gue sih Inter masih bisa menang. Kurang lebih sekitar 3-0 ya. Kalau gue nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Yang jelas kenapa? Inzaghi akan memainkan semua pemain-pemain starternya ya. Pemain-pemain lini tengahnya. Trio Hakan, Mkhitaryan, Barella akan kembali. Di belakang Benji dan Alessandro Bastoni akan bermain. Di tengah Stefan de Vrij akan bermain menggantikan Acerbi. Di Marco, di kanan Darmian akan memainkan peranannya. Di depan duet Tula supaya mereka menambah pundi-pundi golnya di akhir-akhir musim ini sahabat Bob. Jadi dan di belakang Singopimen, Somers juga akan turun kembali dan dia akan mencoba mencatat clean sheet kembali. Semoga aja sahabat Bob, kita tunggu pertandingan yang menarik. Jangan lupa sahabat Bob, walaupun Inter sudah Scudetto, kita tetap support dan kita harus live dan kita harus menonton pertandingan Inter. Jangan lupa juga join di grup Bung Bob WA. Di sana
akan ada jersey ini ya. Ini akan gue kasih giveaway buat sahabat Bob yang bisa menebak skor. Lihat aja nanti sahabat Bob. Itu kita sedikit berbicara tentang yang namanya pertandingan nanti malam. Dan juga si pelatih Lazio juga di konferensi pers juga berbicara, Inter Milan tim terbaik di Liga. Kami harus memainkan pertandingan yang sempurna. Ya kita tahu seperti yang gue bilang, mereka lagi mengincar Liga Eropa. Ya kalau mereka bisa mendapatkan Liga Champion lebih bagus. Tapi ketemunya dengan Inter. Tapi kita juga nggak boleh jumawa. Semoga aja nanti Inter benar-benar bisa mengalahkan. Kami bermain di kandang tim Italia terbaik saat ini. Mereka memainkan sepak bola yang indah dan konkret, kata Igor Tudor. Mereka melakukan pekerjaan cemerlang dalam perencanaan dan pertumbuhan. Tetapi kami berusaha melakukan yang terbaik, kata Igor Tudor. Saya sudah memberikan pandangan saya terhadap Simone. Mereka mengelola pertumbuhan tim yang baik dan juga mereka bisa mendatangkan pemain. Di Italia ada kecenderungan mengatakan sepak bola Eropa adalah modul pertahanan 3 atau 4. Orang-orang mengatakan bahwa 4 lebih bersifat Eropa. Simone sebaliknya membuktikan ya. Kita ingat Simone Inzaghi ada 5 tahun di Lazio udah tetap kekeh dengan 3-5-2-nya. Sekarang di Inter dia melakukan lagi selama 3 musim. Jadi ini luar biasa. Dia bermain dengan formasi 3-5-2. Tetapi sistem ini tidak pernah bersifat tetap. Ini benar-benar sepak bola kaliber Eropa. Meskipun saya tidak pernah sepenuhnya memahami arti konsep dari 3-5-2, kata Igor Tudor ya. Itu pujian buat Inzaghi dan Inter, dan kita nanti tinggal membuktikan diri sahabat Bob. Ini yang gue bilang ya, kita berbicara tentang pertandingan nanti. Nah sekarang apa yang dibilang Steven Zhang kemarin mengenai ya, ternyata gini sahabat Bob, ini kan jatuh tempo tanggal 20. Tanggal 20 itu hari Senin, ternyata di Luxembourg itu adalah hari besar. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 21 waktu Eropa untuk Inter, untuk Suning melunasi utangnya atau bagaimana. Ini yang dibilang oleh Steven Zhang. Upaya kami dibesar-besarkan dengan ancaman hukum, kata si Zhang. Ya, ini yang dibilang. Musim ini menandai tonggak sejarah dalam 116 tahun. Sejarah kami kini dengan bangga mengenakan bintang kedua. Bintang kedua, kata Steven Zhang. Menjelang akhir musim yang fantastik, saya ingin mengatasi spekulasi yang mengenai stabilitas keuangan klub kami. Ini kemarin ya si Zhang langsung di websitenya Inter ya. Tahun 2020-2021 merupakan tahun yang tak terlupakan bagi siapapun. Pandemi menyerang, pandemi datang, dan semua berubah. Terutama adalah bicara keuangan. Untuk melanjutkan dukungan kami terhadap Inter setelah investasi lebih dari 1 miliar, kami mendapatkan fasilitas utang dari Oktri ya. Oktri yang akan jatuh tempo tanggal 20 Mei, ini yang dibilang oleh Zhang. Sejak itu saya dan tim manajemen berdedikasi mengembangkan kesuksesan di lapangan dengan menerapkan disiplin keuangan yang ketat. Nah, kita tahu kan, 8 musim mereka benar-benar luar biasa terhadap Inter. Kerja keras kami membuahkan hasil. Dalam 8 tahun di bawah kepemimpinan kami, bersama dengan staf, pemain dan pelatih kami telah meraih 7 trofi. 2 final Eropa, 2 kali memuncaki kejuaraan Serie A. Bintang kedua yang legendaris merupakan bukti pertumbuhan dan kesuksesan kami. Tentu saja mencapai keunggulan luar biasa baik di dalam dan di luar lapangan, menguntungkan semua mitra kami, terutama Oktri, kata si Zhang. Selama mendekati tanggal penebusan fasilitas Oktri, ya, mitra kami untuk menemukan solusi bersahabat, termasuk berbagai jalur bagi Oktri mencapai keuntungan finansial yang penuh dan tersegera. Sayang upaya kami hingga saat ini dirusak oleh ancaman hukum dan kurangnya keterlibatan yang berarti dari Oktri, kata si Zhang. Ya, hal ini membuat frustasi dan mengecewakan. Perilaku seperti ini kini menimbulkan potensi risiko bagi klub yang dapat membahayakan stabilitas secara serius. Atas nama Inter, nah ini dia bicara, sebagai presiden, saya ingin meyakinkan ratusan juta fans di seluruh dunia. Kami akan melakukan segalanya yang mungkin untuk melindungi warna, nilai fundamental, dan stabilitas kami.
Kami berkomitmen untuk berupaya mencapai resolusi damai dengan Oktri dan melanjutkan kisah sukses kami untuk Inter tercinta. Forza Inter, sempre Presiden Steven Zhang. Itulah pernyataan Steven Zhang terhadap bagaimana masalah mereka. Nah, Oktri Capital siap ambil alih Inter Milan dan jual ke pembeli yang sudah teridentifikasi. Jadi memang Oktri juga kemungkinan juga kalau memang akhirnya Suning tidak bisa membayar hutang atau terjalin kerjasama kembali, ya kemungkinan Oktri akan menjual, dan kita udah tahu lah banyak yang berminat terhadap Inter seperti yang gua bilang. Tetapi kalau gua masih berharap Suning masih bisa memegang Inter. Walaupun kita ya siapapun pemilik menurut gua tidak akan berpengaruh, tapi tetap kita akan mendukung Suning. Kalau gua pribadi, nggak tahu sahabat Bob, silakan komen aja. Kalau gua memang menjadi perhatian serius buat gua masalah Suning ini ya dengan Oktri, karena ya keberlangsungan tim bukan hanya di lapangan, bukan hanya manajemen, tapi ya ini masalah karena Inter kemarin minjem duit, otomatis ini kan harus dilunasin dan dicari jalan keluarnya. Kita lihatlah kalau memang Oktri akhirnya mengambil, kita mau ngomong apa. Ya, terus jaminan ahli keuangan sepak bola Suning Oktri tidak akan mempengaruhi perpanjangan kontrak. Ini Marco Bellinazzo ya. Ini dia selalu mengawasi Inter dan dia bilang bagaimanapun tidak akan mempengaruhi perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, Lautaro, Barella ya, kata dia. Karena memang ini berbeda ya. Skopnya berbeda. Jadi menurut gua ya kalau siapapun pemiliknya, perpanjangan kontrak dan pemain-pemain diincar, pemain-pemain yang diincar Inter juga sebenarnya nggak akan ada masalah. Kita lihat aja nanti sahabat Bob, kita berharap ya, kita nggak, kemarin gua ada bahas mengenai masalah ini. Yang jelas kita berharap semoga pemain yang diincar, perpanjangan kontrak semua lancar, dan walaupun pemilik baru akan datang, kita tetap akan siap sebagai fans dan tetap akan mendukung Inter ya. Pelatih Inter Milan kini menjadi salah satu pelatih top Italia setelah meninggalkan Lazio. Lazio kemarin tuh ada siapa aja ya? Siapa kemarin yang Sarri, terus ada si Pioli, terus mereka juga meninggalkan Lazio. Mereka juga si Sarri pernah memenangkan Scudetto di Juventus, ya. Terus si Pioli memenangkan Scudetto di AC Milan. Tetapi Inzaghi luar biasa. 6 trofi selama 3 musim di Inter, dan kita berharap semoga ya gue bilang benar, dia adalah sekarang menjadi pelatih top dan juga banyak diincar oleh tim-tim besar terutama dari Inggris dan Spanyol. Kita lihat aja, semoga aja Inzaghi terus memberikan kontribusi terhadap Inter. Ya, kita benar-benar berharap segera cepat lah ya masalah Suning dan Inter benar-benar bisa fokus kepada apa yang mereka rencanakan untuk musim depan. Ini legenda Chelsea Gianfranco Zola bandingkan gelandang Inter Milan Nicolo Barella dengan Iniesta. Barella adalah Iniesta kami, Itali. Dia pemain yang hebat, yang terus berkembang setiap musimnya, dan dia juga anak yang cerdas. Ada satu kesamaan yang kami miliki, kesuksesan tidak mengubah dirinya, dia selalu menjadi anak baik dari Cagliari yang tetap membumi. Nah, ini kelebihan siapa namanya Barella ya, dia tetap santai, relax ya, benar-benar nggak ada dia, padahal dia adalah pemain bintang, pemain yang luar biasa, tetapi santai aja gitu loh. Jadi gue berharap Nicolo Barella ini bisa awet di Inter dan bisa menjadi legenda, apalagi dia menjadi kapten. Kalau Lautaro tidak masuk di starter, dia akan menjadi kapten. Luar biasa. Semoga gue sepakat dia adalah Iniesta-nya Italia. Kita berbicara sedikit tentang update ya. Ini dia, Khéphren Thuram akan diambil Inter dengan status bebas transfer musim depan. Karena ya sekarang dia punya kontrak ya, punya kontrak itu sampai 2025 ya. Jadi kalau seandainya nih ya, seandainya dia tidak, ya kan banyak Liverpool lagi mengincar si Khéphren ini. Kenapa? Karena si Alcantara udah keluar karena habis kontrak. Nah, sekarang bola ada di dia sama di Lilian Thuram, ayahnya Marcus Thuram. Dan ini rencana Inter akan menduetkan dua bersaudara. Ya, dia adalah gelandang bertahan, dan ini cocok banget nih kalau masuk ke Inter tuh makin kuat. Jadi ya kita tunggu aja Khéphren Thuram. Khéphren Thuram akan menyusul Marcus Thuram ke Inter musim depan. Mudah-mudahan musim ini tidak dijual karena klubnya meminta 30 juta. Pasti Opa Marotta akan mengerjakan bagaimana caranya membawa si adiknya Thuram dengan free transfer musim depan. Kita tunggu sahabat Bob, semoga
ini terwujud. Terus juga Inter Milan akan mendengarkan tawaran untuk yang namanya si Carboni. Ya, Carboni kemarin udah ditawar oleh 20 juta oleh Fiorentina dan ada beberapa 20 juta ya. Dan sekarang Inter akan mendengarkan kalau tawaran 30 juta. Karena memang Inter untuk seperti gua bilang kemarin, untuk membiayai Bento, membiayai Bung Yorno, membiayai Gudmundsson, minimal dia harus dijual. Walaupun kita masih punya Filip Stankovic, Martin Satriano, Oristiano, Francisco Pio Esposito, dan Sebastian Esposito, ini juga bisa diuangkan untuk memodali Inter untuk mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan musim ini, musim depan, sahabat Bob. Semoga terjadi. Dan Handanovic sebentar lagi akan menjadi pelatih usia 17 tahun. Ini dia sekarang menjadi pencari bakat kiper ya. Jadi dia udah keliling Eropa untuk melihat bibit-bibit kiper, dan dia juga pasti memberikan pandangan terhadap Bento, Josep Martinez, dan Gregorio. Dari tiga ini siapa yang akan dapat? Tapi ya mudah-mudahan Handanovic musim depan akan menjadi pelatih Inter usia 17 tahun, dan semoga sukses kapten ya. Kita berharap. Nah, ternyata dengan kejadian Inter dengan Suning dengan Oktri ini, ternyata Zilasius masih mengincar. Saya tetap tertarik kepada Inter. Saya akan menyelesaikan masalah. Jadi dia lagi ada problem di Singapura, nggak tahu ya permasalahan detailnya seperti apa. Kalau udah beres, dia akan mencoba membeli Inter. Ya, kita lihatlah. Kalau dia menjadi pemilik Inter nih juga sangat antusias, dan dia juga fansnya Inter. Kita lihat aja nanti siapapun yang jadi pemilik. Tapi kalau masih bisa Suning, kenapa tidak? Ya. Opa Marotta juga berbicara tentang pertandingan Zhang dengan Oktri. Hal yang buruk bagi Inter dari segi finansial. Ini yang dibilang Opa. Hari ini adalah hari yang buruk antara persiapan pertandingan besok dan apa yang kami alami secara finansial, kata Opa Marotta. Kehidupan adalah kehidupan dengan hal-hal yang lebih indah dari sudut pandang olahraga dan profesional. Saya menaruh banyak semangat ke dalamnya dan saya telah mencapai kepuasan ini. Ini adalah efek C. Keadaan yang menguntungkan untuk mencapai kesuksesan. Sebuah elemen penting, namun tetap identik dengan kompetensi, kata si Opa. Keajaiban dalam olahraga sangat sering digunakan, tetapi belum pernah mengalami keajaiban apapun. Kemenangan diraih karena sesuatu yang direncanakan. Gua sepakat Opa Marotta. Semoga Inter aman di bawah kendali Opa Marotta. Selama ini masih aman dan semoga ke depan jauh lebih aman. Ini yang dibilang Ravezzani. Siaran pers Inter mengecewakan para fans ya. Kalau gue sih nggak kecewa. Ya sorry ya Ravezzani ya. Nggak kecewa. Kita tahu bagaimana kondisi Suning, bagaimana 8 tahun terakhir dia benar-benar memperjuangkan Inter. Jadi ya biasa aja apa yang dia bilang kemarin. Jadi gua harap ya Suning bisa segera menyelesaikan permasalahannya. Itu aja yang kita ini ya. Ini dia si Bocelli. Inter Inzaghi sangat bagus dalam membentuk tim. Di San Siro saya akan menyanyikan Nesu Dorma. Ini adalah penyanyi ya, Andre Bocelli ya. Inzaghi berhasil menciptakan sekelompok anak laki-laki yang ingin tetap bersama dan saling membantu. Karena sepak bola adalah permainan tim, dan dalam hal ini masuk akal Inter bisa menjadi contoh bagi semua orang. Sepak bola seperti kehidupan akan berjalan baik jika kita berkolaborasi. Ya, sekarang zamannya collab, sahabat Bob, itu sudah pasti ya. Jika permusuhan atau kecemburuan kecil muncul, Anda mungkin penuh dengan bakat, tetapi Anda tidak akan kemana-mana, kata Bocelli. Apakah ada pemain yang tidak pernah Anda lakukan tanpanya? Sulit untuk menakatakannya. Ada Thuram baru dan Lautaro yang luar biasa, kata dia. Berusaha memberikan energi, kepercayaan diri, dan antusiasme kepada yang lain. Jika ada pesta, dia akan mencoba menyanyikan Nessun Dorma, karena dia kemungkinan tidak akan hadir nanti malam ya pagi. Nah, sekarang saya hanya bisa mengatakan Inzaghi. Tapi saya juga berterima kasih kepada Conte, memenangkan kejuaraan beberapa tahun yang lalu. Inter berhenti menderita setelah begitu banyak penderitaan. Kami sedikit pulih, kata dia ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Ya, ini Bocelli penyanyi, dan kita tunggu aja bagaimana nanti pertandingan. Jangan lupa live reaction ya. Kita akan live reaction, dan bagi yang masih berminat untuk baju ini, jersey ini murah, dan lihat di kolom description ya. Bagus, dan inilah bentuk dukungan kita buat Inter, sahabat Bob. Tetap membumi, sahabat Bob, walaupun masih dingin. Rendah hati, berjuang bersama,
menderita bersama. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.